Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, hati kami kita melimpah dengan ucapan syukur sebab anugerah Tuhan melimpah atas kami. Bapa, izinkan hamba-Mu sebentar lagi memaparkan berita firman Tuhan. Berita yang menghibur kami, menguatkan kami, mengajar kami, meluruskan pola pandang kami, memperbaiki perilaku kami, kuduskan segenap tubuh jiwa roh kami, dan basuh dengan kuasa darah anak domba Allah, supaya kami berkenan di hadapan Engkau. Terlebih hamba-Mu yang memberitakan firman, kuduskan hamba-Mu supaya hamba-Mu layak di hadapan-Mu. Rabi hamba-Mu, karuniakan hikmat akal budi dari Tuhan, supaya melalui pemberitaan firman Tuhan, maka benar-benar menjadi berkat bagi semua jemaat-Mu. Roh Kudus yang memimpin pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya. Hamba siap memberitakan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, menebus jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, sehat semuanya. Dan puji Tuhan, senang sekali hari ini Tuhan izinkan kita tetap beribadah kepada Tuhan dan dapat berinteraksi melalui firman Tuhan. Pastikan setiap kita dapat menyimak serta memberikan perhatiannya kepada firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah Yesus penyembuh segala penyakit. Sekali lagi, Yesus penyembuh segala penyakit. Izinkan saya membacakan nats firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 9. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 9. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terlebih dahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Amin. Puji nama Tuhan. Kabar baik dari firman Tuhan kepada kita semuanya. Saudara, tidak ada seorang pun yang meminta, yang memohon agar supaya dia sakit. Dan tidak ada pula yang berharap kalau dia sedang diizinkan sakit, maka sakitnya itu berkepanjangan. Lazimnya semua orang yang sedang sakit
ingin supaya sesegera mungkin atau secepat mungkin menjadi sembuh kembali, menjadi pulih kembali. Maka kemudian segala cara dilakukan orang yang sedang sakit. Tidak terkecuali sampai hari ini masih ada orang kemudian datang kepada dukun atau paranormal. Dan tentu ini sangat ironis, sangat disayangkan bagi orang-orang Kristen. Dan sebagian orang yang memiliki finansial yang lebih dari cukup ketika mereka diizinkan sakit, maka kemudian mereka pergi ke rumah sakit di luar negeri dengan satu asumsi bahwa fasilitas maupun para medis di rumah sakit di luar negeri itu lebih baik dari fasilitas dan para medis di dalam negeri sendiri. Tetapi bagaimana ketika orang-orang yang sedang sakit lalu tidak memiliki finansial yang cukup? Jangankan berobat ke luar negeri, di dalam negeri pun barangkali tidak mampu. Tentu ini menjadi satu persoalan yang sangat serius. Maka kemudian dia tidak bisa ditolong. Dia tidak bisa mendapatkan pertolongan. Saudara, keadaan demikian dapat kita temukan di Yerusalem, tepatnya di kolam Bethesda 2000 tahun yang silam. Di sini ketika Yesus melawat atau pergi ke kota Yerusalem, maka Yesus menyempatkan untuk pergi ke kolam Bethesda. Maka Alkitab mencatat bahwa di kolam Bethesda sudah begitu banyak orang. Walaupun Alkitab tidak merinci berapa jumlah mereka, mungkin ratusan orang, kita tidak tahu. Tapi jumlahnya dikatakan sangat banyak. Mereka mengambil posisi di serambi atau di pinggiran kolam Bethesda untuk menunggu malaikat Tuhan menggoncang air itu sewaktu-waktu. Emang juga tidak ada catatan dalam satu minggu berapa kali goncangan air kolam Bethesda terjadi. Dan yang terpenting adalah setiap ada goncangan terjadi di dalam kolam Bethesda, maka orang-orang yang pertama sekali masuk, kita mencatat orang itu disembuhkan apapun jenis sakit penyakitnya. Di dalamnya ada mujizat kesembuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bethesda adalah nama dari kolam mana Yesus sudah hadir untuk melihat fenomena yang langka itu. Bethesda artinya rumah anugerah. Akan tetapi tidak semua orang-orang yang sakit menerima anugerah kesembuhan seperti yang diharapkan mereka di serambi kolam Bethesda. Seseorang yang tanpa disebutkan namanya sudah 38 tahun orang tersebut mengalami sakit dan dia belum memiliki sekalipun kesempatan untuk masuk ke dalam kolam Bethesda. Mengapa demikian? Kita mencatat bahwa ketika goncangan air terjadi, tidak ada orang yang dapat menuntunnya,
Tidak ada orang yang dapat menolongnya untuk mendahului orang-orang yang lain, yang mana mereka harus berkompetisi untuk saling mendahului siapa yang lebih cepat untuk terjun masuk ke kolam Bethesda untuk menerima kesembuhan secara ajaib. Sampai pada suatu hari Yesus menemukan dia dan menyembuhkan dia. Sungguh luar biasa. Ini berita gembira bagi orang yang sakit sudah 38 tahun lamanya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ada 3 hal sikap dan tindakan Yesus ketika berjumpa dengan orang yang sakit sudah 38 tahun lamanya. Yang pertama, mana sikap dan tindakan Yesus? Yang pertama adalah Yesus sangat bersimpati. Ayat yang kelima, Yohanes menulis bahwa Yesus melihat seorang yang terbaring sakit selama 38 tahun. Yesus tidak menutup mata. Yesus juga tidak membuang muka atau berpura-pura tidak melihat orang itu. Yesus tidak membuang muka dan juga tidak hanya sekedar bertemu dengan orang itu. Orang lain mungkin sudah lama melihat orang ini, tetapi tidak mau menolong. Atau tidak memungkinkan untuk menolong. Dan agaknya sebagian orang lain lagi apatis terhadap orang ini. Apatis terhadap orang yang sakit selama 38 tahun ini. Namun satu hal yang tentunya patut diacungi jempol, bahwa orang yang sakit ini meskipun sudah begitu lama, 38 tahun lamanya, dia tetap memiliki harapan bahwa satu saat kelak dia akan mengalami kesembuhan. Dia akan mendapatkan satu kesempatan untuk masuk ke kolam Bethesda dan menerima ajaiban kesembuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, jika hari ini Anda mengalami sakit, apapun jenis penyakitnya, dan mungkin sudah begitu lama, sakit itu belum kunjung sembuh. Satu hal yang dapat kita petik, pelajaran yang berharga dari seorang yang sakit ini, adalah sebuah pengharapan yang tidak boleh padam. Walaupun dalam kurun waktu yang begitu panjang, 38 tahun lamanya, dia tidak pernah putus asa, dia tidak pernah putus harap, dia tidak pernah putus semangat. Apa buktinya? Dia tetap eksis ada di serambi kolam Bethesda dengan satu motivasi dan tujuan, satu harapan, ingin menerima kesembuhan yang ajaib melalui goncangan air dalam kolam Bethesda. Ini sungguh luar biasa. Satu hal yang dimiliki oleh seorang sakit. Walaupun dia tidak punya
kesempatan untuk masuk ke dalam kolam Bethesda. Tetapi pada akhirnya kita mencatat Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diberkatilah orang-orang yang berharap. Tentunya bukan ke kolam Bethesda, tetapi diberkatilah orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Bagi orang yang berharap kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Tuhan juga tidak pernah mengecewakan siapapun orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Tuhan sungguh mendengar. Tuhan sungguh-sungguh bersimpati kepada orang-orang yang menaruh harap kepadanya. Dan Tuhan sanggup untuk menolong. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Tuhan sanggup untuk menjawab apapun jenis dari pergumulan orang yang bersangkutan. Saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekarang yang kedua, bagaimana sikap dan tindakan Yesus terhadap orang yang sakit itu. Yesus menawarkan anugerah, ayat 6 dan ayat 7. Satu kalimat yang luar biasa. Maukah engkau sembuh? Inilah kalimat yang menggugah hati. Inilah kalimat yang memberikan pengharapan yang begitu besar. Inilah berita gembira yang dialamatkan kepada orang yang sakit itu. Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Orang yang sakit itu sudah berusaha mendapatkan anugerah kesembuhan melalui kolam Bethesda. Meskipun Alkitab tidak mencatat berapa lama sebenarnya orang yang sakit itu sudah menunggu di serambi kolam Bethesda untuk mendapatkan kesempatan masuk ke dalam goncangan air. Tetapi satu hal yang pasti, orang yang sakit itu sudah 38 tahun lamanya tetap berusaha untuk menerima kesembuhan. Tetap berusaha, tetap berharap menerima kesembuhan. Meskipun melalui fasilitas kolam Bethesda. Goncangan air yang dilakukan oleh malaikat Tuhan. Saudara-saudara, pendek kata, tidak ada lagi keluarga, tidak ada lagi saudara, tidak ada lagi orang-orang yang bersimpati kepadanya untuk bisa menolong dia, untuk bisa menuntun dia masuk dalam kolam Bethesda itu. Tidak ada konfirmasi berapa banyak orang yang memiliki pengalaman yang sama di serambi kolam Bethesda. Saudara, juga tidak ada konfirmasi yang pasti orang yang sedang berbaring di rumah sakit sekarang atau berobat jalan ke rumah. Mereka sedang menanti kesembuhan yang daripada Tuhan. Tetapi meskipun demikian, Yesus tetap menawarkan anugerah. Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Yohanes tidak menjelaskan kepada kita bagaimana caranya. Tuhan Yesus mengetahui orang itu sudah 38 tahun sakit. Mungkin Yesus bertanya kepada orang sakit itu. Mereka berinteraksi dan orang sakit itu menjelaskan dia sudah 38 tahun lamanya sakit.
lamanya menderita, lamanya sengsara, kurun waktu yang begitu panjang. Atau mungkin Yesus bertanya kepada orang yang ada di sekeliling atau di sekitar orang sakit itu. Mereka membantu mengkonfirmasi bahwa dia sudah lama sakit, yakni 38 tahun. Atau Yesus yang Maha Tahu, sebelum orang itu berbicara, Yesus sudah tahu sampai kedalaman hati orang yang bersangkutan. Yesus berkata, dia sudah 38 tahun. Yesus tahu dia sudah 38 tahun lamanya dia menderita karena sakit ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para medis bisa saja salah ketika mendiagnosa pasiennya, sehingga disebut malpraktik. Tetapi percayalah bahwa Yesus Kristus tidak pernah salah ketika mendiagnosa siapapun. Lebih orang-orang yang sakit, yang membutuhkan uluran tangan, yang membutuhkan kesembuhan, yang membutuhkan anugerah daripada Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah salah untuk mendiagnosa, karena Dia Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa. Dialah pencipta langit bumi, alam semesta raya ini. Sebabnya Dia Maha Tahu, termasuk tentang kondisi seluk-beluk keberadaan orang yang sudah 38 tahun sakit ini. Yesus sangat mengetahuinya. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu, maka kemudian Yesus menawarkan anugerah kepadanya. Maukah engkau sembuh? Sungguh luar biasa. Dengan cara yang sama, hari ini juga sebenarnya Tuhan Yesus menawarkan anugerah yang sama kepada setiap orang-orang yang membutuhkan anugerah kepadanya, anugerah pertolongan, anugerah kesembuhan, anugerah mujizat, anugerah penghiburan. Tuhan sanggup untuk mengulurkan tangan dan Dia berkata, maukah engkau sembuh? Yang ketiga, tindakan Yesus terhadap orang sakit itu adalah Yesus menyembuhkan orang itu. Ayat 8 dan 9. Yesus menyembuhkan orang yang sakit itu. Ayat 8 berkata, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sungguh satu perkataan, satu kalimat, satu perintah yang sangat mengagumkan. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Di dalam Yesus Kristus tidak ada syarat yang rumit atau yang berat. Yesus dapat menyembuhkan hanya dengan sepatah kata bisa terjadi kesembuhan. Dalam hal ini, maka hanya dengan perkataan orang yang sakit itu mengalami kesembuhan. Dengan demikian Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa, jauh lebih hebat dari siapapun yang pernah hidup di kolong langit ini. Sekali lagi, Yesus jauh lebih berkuasa, jauh lebih hebat dari setiap manusia yang pernah hidup di bumi ini sejak zaman Adam Hawa sampai hari ini, sampai selama-lamanya. Mengapa? Karena kepada Yesus Kristus sudah dikaruniakan oleh Allah kuasa di sorga maupun di bumi. Injil Matius pasal 28 ayat 18. Oleh sebab itu, maka Yesus berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Bagi Yesus hal yang kecil untuk mengadakan mujizat kesembuhan. Dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, maka segala kelemahan, segala sakit penyakit, bahkan orang yang mati, Yesus berkuasa
membangkitkan kembali, menghidupkan kembali. Oleh sebab itu tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Itu sebabnya Yesus menyembuhkan orang itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Mengangkat tilangnya dan berjalan. Artinya orang itu sudah sembuh. Itu sebabnya dia kuat mengangkat tilang. Dia kuat kembali untuk berjalan. Karena Yesus menyembuhkan. Biasanya orang yang disembuhkan itu harus percaya dulu. Harus punya iman dulu kepada Tuhan Yesus. Tetapi di dalam peristiwa ini, unsur iman dari orang sakit itu tidak nampak. Inisiatif dan iman untuk mukjizat kesembuhan ini pusatnya ada pada Tuhan Yesus dan bukan pada orang yang disembuhkan. Sekali lagi, inisiatif dan mukjizat, inisiatif dan iman ada di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam orang yang sakit ini. Meskipun demikian, Yesus berkuasa menyembuhkan apapun jenis penyakit dari orang yang sudah 38 tahun sakit ini. Maka Alkitab mencatat orang yang bersangkutan kemudian sembuh seketika. Ini mujizat Tuhan, ini anugerah dari Tuhan. Orang yang bersangkutan mengalami kesembuhan dari Tuhan. Orang yang bersangkutan mengalami mujizat dari Tuhan. Orang yang bersangkutan mengalami anugerah dari Tuhan. Sumber anugerah itu adalah Yesus Kristus. Sumber kesembuhan itu adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai kuasa di sorga maupun di bumi ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus penyembuh segala sakit penyakit. Yesus sangat bersimpati kepada orang yang sakit itu. Dia juga bersimpati kepada Anda dan saya. Dia bersimpati kepada orang-orang yang menaruh harap bersandar kepada dia. Yesus menawarkan anugerah. Maukah engkau sembuh? Yesus menawarkan anugerah. Maukah engkau sembuh? Ini adalah skala prioritas kepada orang yang bersangkutan. Hari ini apa yang menjadi skala prioritas Anda? Tuhan Yesus menawarkan anugerah kepada Anda dan saya. Yesus menyembuhkan orang sakit itu. Artinya pergumulan orang yang sudah 38 tahun menunggu jawaban. Hari ini juga Tuhan menjawabnya. Hal yang sama terjadi kepada Anda dan saya. Tidak peduli berapa lama Anda sudah menunggu anugerah, jawaban daripada Tuhan atas pergumulan hidup Anda. Percayalah bahwa Tuhan berkuasa untuk menjawab apa yang menjadi pergumulan Anda hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus juga berkuasa menyembuhkan dan menjawab pergumulan Anda dan saya. Sebab dia mempunyai kuasa di sorga maupun juga di bumi. Yesus penyembuh segala sakit penyakit. Sudahkah Anda mengalaminya? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi dalam nama Yesus, terima kasih untuk berkat firman Tuhan. Sudah kami dengarkan bersama-sama. Kami terbatas dalam memaparkan firman-Mu, namun Allah Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami, menajamkan firman-Mu, meneguhkan, meteraikan supaya menjadi rema, menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih buat berkat firman. Pakai kami semua untuk menjadi pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kepada kekal. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita menadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat anugerah dari Tuhan. Dengan iman-Mu terima dan bawalah pulang. Kelimpahan berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita. Serta persekutuan Allah Roh Kudus turun
menolong, menghibur, memberkati, menyelamatkan kita semuanya. Mulai hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tamatkan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur serta terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.